Banyak orang lahir di keluarga yang berkecukupan. Mereka tidak perlu terlalu memikirkan uang sejak kecil, bahkan bisa memilih jalan hidup dengan lebih bebas. Tapi, tidak semua orang seberuntung itu. Sebagian dari kita terlahir di keluarga yang sederhana atau bahkan pas-pasan, di mana setiap rupiah yang masuk harus benar-benar diatur agar bisa bertahan sampai akhir bulan. Jika kamu berada di posisi ini, mungkin kamu sering merasa hidup tidak adil. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa saya harus mulai dari nol, sementara orang lain sudah berada di garis depan? Perasaan itu wajar, tapi satu hal yang harus kamu ingat, latar belakang memang mempengaruhi titik awal kita, tapi bukan berarti menentukan garis akhir. Banyak orang sukses hari ini yang dulunya lahir dari keluarga miskin. Perbedaannya bukan pada keberuntungan semata, tapi pada pola pikir dan strategi hidup yang mereka pilih sejak muda. Mereka tahu bahwa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, mereka harus mengambil langkah yang berbeda dari kebanyakan orang di sekitar mereka. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini di channel Logika Hati. 7 cara yang bisa membantumu membangun kekayaan meski kamu memulai dari keluarga yang tidak punya banyak. Bukan teori kosong, tapi prinsip-prinsip nyata yang sudah terbukti di kehidupan banyak orang. Jika kamu siap untuk mengubah hidupmu, mulailah dari pola pikir ini. Karena disinilah perjalanan keluar dari kemiskinan dimulai. Poin 1. Hindari pacaran di usia produktif. Di usia muda, terutama antara 18 hingga akhir 20-an, sebenarnya kita sedang berada di masa emas untuk membangun masa depan. Ini adalah periode di mana energi kita sedang tinggi, pikiran kita masih segar, dan waktu kita masih fleksibel. Sayangnya, banyak orang justru menghabiskan masa produktif ini untuk hal-hal yang tidak memberi hasil jangka panjang. Salah satunya adalah pacaran yang terlalu dini. Perlu digarisbawahi, saya tidak mengatakan bahwa cinta itu salah atau bahwa punya pasangan itu buruk, tidak. Namun, jika prioritas finansialmu masih jauh dari kata aman, hubungan romantis seringkali berubah menjadi pengeluaran besar yang diam-diam menggerogoti peluang untuk maju. Coba kita pikirkan, pacaran hampir selalu membutuhkan biaya. Makan di luar, menonton bioskop, membeli hadiah ulang tahun, anniversary, bahkan hal-hal kecil seperti ongkos transport untuk bertemu. Kalau kita hitung secara kasar, biaya kencan sederhana sekalipun bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Sekarang, bayangkan kalau uang itu dialihkan ke tabungan, investasi, atau modal usaha. Dalam 5 tahun, jumlahnya bisa sangat signifikan, bahkan mungkin cukup untuk memulai bisnis atau membeli aset pertama. Bukan hanya uang yang habis, tapi juga waktu dan energi. Hubungan romantis memerlukan perhatian dan komitmen. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengasah keterampilan baru, membangun portofolio, atau bekerja lembur demi pengalaman tambahan, malah dihabiskan untuk jalan-jalan, chatting berjam-jam, atau sekedar berdebat karena masalah sepele. Kita sering tidak sadar bahwa energi emosional yang terkuras karena hubungan yang belum matang akan berdampak langsung pada fokus dan produktivitas kerja. Dan ada satu hal penting yang sering dilupakan. Di usia produktif, kita masih dalam proses membentuk diri. Karakter kita masih berkembang, impian kita mungkin masih berubah-ubah, dan arah hidup kita belum sepenuhnya jelas. Membawa orang lain masuk terlalu cepat ke dalam perjalanan ini bisa membuat kita kehilangan fleksibilitas untuk mengambil keputusan yang berani. Maka, jika kamu berasal dari keluarga sederhana dan sedang berjuang keluar dari keterbatasan, langkah yang bijak adalah memprioritaskan pengembangan diri dan kestabilan finansial terlebih dahulu. Gunakan masa muda untuk belajar, bekerja keras, menabung, dan membangun pondasi yang kokoh. Ketika waktunya sudah tepat, ketika kamu sudah mapan, punya arah yang jelas, dan cukup stabil, mencari pasangan akan menjadi proses yang jauh lebih sehat dan lebih mudah. Ingat, cinta akan terasa lebih indah ketika kita bisa menjalaninya tanpa tekanan finansial.
Karena saat hati dan dompet sama-sama siap, hubungan yang dibangun bukan hanya soal rasa, tapi juga soal masa depan yang bisa kalian rancang bersama. Poin 2. Belajar dari kesalahan keuangan keluarga. Setiap orang lahir dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang tumbuh di keluarga yang kaya akan harta, ada pula yang tumbuh di keluarga yang kaya akan pelajaran hidup, meski mungkin pelajaran itu datang dari kekurangan dan kesalahan. Jika kamu berasal dari keluarga yang secara finansial terbatas, maka salah satu modal terbesar yang kamu miliki bukanlah uang, melainkan pengalaman melihat kesalahan yang terjadi di depan mata. Banyak orang yang tumbuh di lingkungan pas-pasan, terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras setiap hari, tapi tetap merasa sulit menabung atau bahkan terjebak utang. Kondisi ini seringkali membuat kita berpikir, ya sudah, mungkin memang beginilah hidup. Padahal, di balik semua itu ada pola yang bisa kita pelajari dan hindari. Coba amati dan tanyakan pada diri sendiri, apakah keluarga kita tidak terbiasa mencatat pengeluaran? Apakah mereka sering membeli sesuatu karena keinginan, bukan kebutuhan? Apakah mereka jarang merencanakan masa depan sehingga ketika ada keadaan darurat harus meminjam uang? Kesalahan-kesalahan finansial seperti inilah yang sering diwariskan, bukan dalam bentuk harta, tapi kebiasaan buruk yang terus diulang dari generasi ke generasi. Jika kita tidak sadar, kita akan mengulangnya tanpa berpikir panjang. Disinilah letak keuntungan orang yang mau belajar dari masa lalu. Kita bisa memutus rantai kebiasaan buruk tersebut. Misalnya, jika kita melihat orang tua kita kesulitan karena tidak punya dana darurat, maka kita bisa berkomitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita setiap bulan, berapapun kecilnya, hingga terbentuk dana cadangan. Jika kita melihat keluarga sering membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, maka kita bisa melatih diri untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belajar dari kesalahan keluarga bukan berarti menyalahkan mereka. Kita harus ingat, mereka sudah berjuang dengan cara yang mereka tahu, dan mungkin mereka tidak punya akses terhadap informasi atau pendidikan finansial seperti yang kita miliki sekarang. Menghargai perjuangan mereka sambil memperbaiki pola hidup adalah cara terbaik untuk menghormati kerja keras mereka. Dan yang terpenting, ketika kita berhasil memperbaiki pola ini, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga generasi berikutnya. Anak-anak kita kelak akan tumbuh dengan kebiasaan finansial yang sehat, dan mereka tidak perlu memulai dari titik nol seperti kita. Poin 3. Fokus pada pendidikan dan skill. Kalau kamu berasal dari keluarga yang serba pas-pasan, mungkin kamu berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan uang. Itu memang penting, tapi ada satu hal yang lebih penting dari sekedar kerja keras, yaitu meningkatkan nilai dirimu melalui pendidikan dan keterampilan. Banyak orang terjebak dalam pola yang sama, bekerja dari pagi sampai malam, bertahun-tahun, tapi penghasilan tidak banyak berubah. Kenapa? Karena mereka menjual waktu mereka, bukan keahlian mereka. Dan waktu setiap orang terbatas, sementara keahlian bisa terus berkembang dan harganya bisa naik seiring kualitasnya. Pendidikan di sini bukan hanya berarti sekolah formal. Kalau kamu bisa kuliah, itu bagus. Tapi kalau tidak, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti belajar. Ada begitu banyak sumber belajar gratis atau murah yang bisa diakses hari ini. Kursus online, video tutorial, buku elektronik, bahkan komunitas belajar yang bisa memberi dukungan dan informasi. Skill yang dimaksud pun sangat luas, bisa berupa keterampilan teknis seperti desain grafis, pemrograman, akuntansi, atau pemasaran digital. Bisa juga keterampilan praktis seperti bernegosiasi, berbicara di depan umum, atau membangun jaringan bisnis. Setiap skill yang kamu kuasai akan membuka pintu peluang baru, entah itu pekerjaan dengan gaji lebih tinggi atau usaha yang lebih menguntungkan. Ingat, dunia berubah cepat. Pekerjaan yang populer hari ini mungkin akan hilang beberapa tahun lagi, tapi selalu akan ada pekerjaan baru yang muncul. Jika kamu terbiasa belajar hal baru, kamu akan lebih siap beradaptasi dibanding orang lain. Dan satu hal penting, jangan menunggu sampai ada kesempatan baru untuk mulai belajar. Belajarlah sekarang, bahkan ketika kamu belum tahu pasti bagaimana skill itu akan dipakai. Karena ketika peluang itu datang, hanya mereka yang sudah siap yang bisa memanfaatkannya. Pendidikan dan skill adalah modal yang tidak bisa dicuri, tidak akan habis dan justru semakin berharga jika terus diasah.
Kalau kamu ingin benar-benar keluar dari kemiskinan dan membangun kekayaan sebelum usia 30, pastikan setiap tahun kamu menjadi versi yang lebih pintar, lebih terampil, dan lebih bernilai dari tahun sebelumnya. Poin 4. Hindari utang konsumtif. Banyak orang yang ingin cepat terlihat sukses, tapi justru terjebak dalam jebakan yang mematikan, utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang nilainya menurun dan tidak menghasilkan uang. Contohnya, kredit gadget terbaru, cicilan motor atau mobil mewah yang sebenarnya belum mampu kita bayar dengan nyaman, bahkan pinjaman untuk liburan. Masalahnya, utang konsumtif seringkali terlihat kecil di awal. Cicilan per bulan mungkin terlihat ringan, hanya beberapa ratus ribu atau 1-2 juta rupiah, tapi kalau digabungkan, jumlahnya bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan kita. Dan ketika ada keadaan darurat atau kebutuhan mendadak, kita malah harus menambah utang lagi untuk menutup kekurangan. Begitulah lingkaran setan utang terbentuk. Orang yang berasal dari keluarga miskin biasanya punya keinginan besar untuk menunjukkan pada orang lain bahwa hidupnya sudah berubah. Sayangnya dorongan itu membuat kita rentan membeli barang-barang yang sebenarnya belum mampu kita miliki. Padahal, tampil keren sesaat tidak akan ada artinya kalau kita mengorbankan kestabilan finansial jangka panjang. Kalau memang harus berutang, pastikan itu adalah utang produktif. Utang yang bisa membantu menghasilkan pendapatan lebih besar di masa depan. Misalnya meminjam untuk modal usaha yang sudah terencana dengan baik, atau untuk pendidikan yang jelas meningkatkan skill dan peluang kerja. Bahkan utang produktif pun harus dikelola dengan hati-hati, karena tetap ada resiko yang harus dipertimbangkan. Menghindari utang konsumtif bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Kita boleh membeli barang yang kita inginkan, tapi pastikan uangnya berasal dari hasil kerja keras yang sudah dialokasikan dengan bijak, bukan dari pinjaman yang membebani masa depan. Satu hal yang perlu diingat, orang kaya biasanya tidak berhutang untuk terlihat kaya. Mereka justru menggunakan uang orang lain, utang produktif, untuk membangun aset yang menghasilkan uang. Kalau kamu ingin benar-benar kaya dari nol, belajarlah membedakan antara utang yang membunuh dan utang yang membangun. Poin 5. Hidup di bawah kemampuan. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, yang terpenting adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Memang benar, penghasilan besar akan sangat membantu, tapi yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan kita untuk mengatur uang yang sudah ada. Tidak peduli seberapa besar gaji yang kamu terima, kalau pengeluaranmu selalu lebih besar dari pemasukan, kekayaan tidak akan pernah terkumpul. Hidup di bawah kemampuan artinya membelanjakan lebih sedikit dari yang kamu hasilkan dan menyisihkan sisanya untuk tabungan, investasi, atau membangun aset. Konsep ini sederhana, tapi sulit dilakukan karena gaya hidup sering berkembang seiring bertambahnya penghasilan. Saat gaji naik, banyak orang langsung menaikkan standar hidup, pindah ke rumah lebih mahal, membeli kendaraan baru, makan di tempat yang lebih mewah, atau berbelanja barang bermerek. Akhirnya, meski penghasilan naik, tabungan tetap tipis, bahkan habis di akhir bulan. Orang yang berhasil membangun kekayaan dari nol biasanya punya disiplin tinggi dalam mengatur gaya hidup. Mereka tetap tinggal di tempat yang terjangkau, memilih kendaraan yang sesuai kebutuhan, dan fokus mengalokasikan uang untuk hal-hal yang bisa menambah nilai di masa depan. Bukan berarti mereka pelit atau tidak menikmati hidup, tapi mereka paham bahwa kesabaran hari ini akan menghasilkan kebebasan finansial di masa depan. Hidup di bawah kemampuan juga memberi kamu rasa aman. Ketika pengeluaranmu rendah, kamu punya lebih banyak ruang untuk menabung, berinvestasi, atau bahkan mengambil resiko seperti memulai usaha. Kalau terjadi krisis atau kehilangan pekerjaan, kamu akan lebih siap bertahan dibanding orang yang setiap bulannya habis untuk memenuhi gaya hidup. Kuncinya adalah membedakan antara ingin dan butuh. Kalau suatu pengeluaran hanya untuk memuaskan keinginan sesaat, tunda dulu sampai keuanganmu benar-benar kuat. Gunakan uang untuk hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup secara jangka panjang, bukan hanya memberikan kesenangan singkat. Ingat, kekayaan bukan hanya soal berapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa sedikit yang kamu buang. Dan seringkali, orang yang terlihat sederhana hari ini adalah orang yang akan hidup bebas dan nyaman di masa depan. Poin 6. Bergaul dengan lingkungan yang tepat. Lingkungan adalah faktor yang seringkali tidak disadari, tapi punya pengaruh besar terhadap kesuksesan finansial seseorang. Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang malas, boros, dan tidak punya tujuan hidup,
lambat laun pola pikir dan kebiasaan mereka akan memengaruhimu. Sebaliknya, jika kamu bergaul dengan orang yang rajin, disiplin, dan punya visi besar, kamu akan ikut terdorong untuk berkembang. Lingkungan bukan hanya sekedar pertemanan sehari-hari, tapi juga orang yang kamu ikuti di media sosial, komunitas yang kamu masuki, bahkan tempat kerja yang kamu pilih. Otak kita bekerja dengan cara meniru dan menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau setiap hari yang kamu dengar adalah keluhan, gosip, atau alasan untuk tidak mencoba, lama-lama kamu akan percaya bahwa itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau setiap hari yang kamu lihat adalah orang-orang yang mencoba hal baru, belajar skill baru, atau membangun usaha, kamu akan terbiasa berpikir bahwa itu adalah standar hidup yang normal. Bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan dengan semua teman lama, tapi kamu harus mulai selektif dalam membagi waktu. Kalau ada orang-orang yang hanya mengajakmu menghabiskan uang tanpa tujuan, kurangi intensitas pertemuan. Alihkan waktumu untuk bertemu orang yang bisa memberikan inspirasi, dukungan, atau peluang. Salah satu cara termudah membangun lingkungan positif adalah bergabung dengan komunitas yang relevan dengan tujuanmu. Misalnya, jika kamu ingin membangun bisnis, cari forum atau kelompok wirausaha. Kalau ingin mengembangkan skill tertentu, ikuti pelatihan atau seminar yang menghadirkan orang-orang sevisi. Di sana, kamu bukan hanya belajar, tapi juga membangun jaringan yang bisa membantu perjalananmu. Ingat, lingkungan bisa menjadi pendorong atau penghambat. Kalau kamu ingin keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya, pastikan kamu berada di sekitar orang yang membuatmu percaya bahwa hal itu mungkin dan mendorongmu untuk benar-benar mencapainya. Poin 7. Mulai berinvestasi sejak dini. Banyak orang menunda berinvestasi karena merasa penghasilannya belum cukup besar. Padahal, menunggu sampai ada uang lebih seringkali membuat kita kehilangan waktu yang sangat berharga. Dan waktu adalah teman terbaik bagi seorang investor. Investasi bukan hanya soal jumlah uang yang kamu tanam, tapi juga seberapa lama uang itu bekerja untukmu. Prinsip ini disebut compounding atau bunga berbunga. Semakin awal kamu mulai, semakin lama uangmu berkembang, dan hasil akhirnya akan jauh lebih besar meskipun nominal yang kamu setorkan setiap bulan tidak terlalu besar. Bayangkan, ada dua orang, A dan B. A mulai berinvestasi 500.000 per bulan sejak usia 20 tahun, sedangkan B baru mulai di usia 30 tahun dengan nominal yang sama. Ketika keduanya mencapai usia 40 tahun, uang A akan jauh lebih banyak karena ia punya tambahan 10 tahun waktu pertumbuhan. Inilah kekuatan waktu yang sering diabaikan. Investasi juga membuatmu belajar mengelola resiko dan melihat uang dari perspektif yang berbeda. Kalau sebelumnya uang hanya dihabiskan, dengan berinvestasi, kamu mulai memikirkan cara membuat uang bekerja untuk menghasilkan uang baru. Jenis investasinya bisa beragam, mulai dari reksadana, saham, emas, properti, hingga bisnis. Yang terpenting, pahami dulu setiap instrumen, jangan asal ikut-ikutan tren. Mulailah dari yang sederhana dan sesuai kemampuan. Tidak perlu menunggu sampai punya jutaan rupiah, bahkan 100.000 per bulan pun bisa jadi awal yang baik. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan dan komitmen jangka panjang. Banyak orang yang lahir dari keluarga miskin berhasil mencapai kebebasan finansial karena mereka menanamkan prinsip ini. Bekerja keras untuk mendapatkan uang, lalu membiarkan uang itu bekerja untuk mereka. Dan rahasia utamanya adalah memulai sedini mungkin, bahkan hari ini jika bisa. Kita semua mungkin memulai dari titik yang berbeda. Ada yang lahir di keluarga berkecukupan, ada juga yang memulai hidup dari kondisi serba terbatas. Tapi satu hal yang pasti, masa depan tidak ditentukan oleh tempat kita memulai, melainkan oleh pilihan yang kita buat setiap hari. 7 poin yang sudah kita bahas, mulai dari menghindari pacaran di usia produktif, belajar dari kesalahan finansial keluarga, terus mengembangkan skill, mengatur prioritas, hidup di bawah kemampuan, membangun lingkungan yang tepat, hingga memulai investasi sejak dini, semuanya adalah langkah nyata yang bisa diambil siapapun tanpa perlu modal besar. Memang membangun kekayaan dari nol tidak mudah. Akan ada godaan, tekanan, bahkan cemooh dari orang-orang di sekitar. Tapi ingat,
Setiap jam yang kamu gunakan untuk bekerja, setiap rupiah yang kamu tabung, dan setiap pengetahuan yang kamu pelajari, semuanya adalah pondasi menuju kebebasan finansial. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang paling tepat untuk mulai selalu adalah sekarang. Dan ketika suatu hari nanti kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan bersyukur pada dirimu yang hari ini memilih untuk bertindak, bukan hanya bermimpi. Jadi mulai hari ini, ambil kendali atas hidupmu. Bangun kebiasaan yang akan membawamu keluar dari keterbatasan, dan tanamkan keyakinan bahwa tidak peduli dari mana asalmu, kamu punya hak untuk hidup sejahtera. Karena kaya itu bukan hanya soal angka di rekening, tetapi kebebasan memilih jalan hidupmu tanpa terikat oleh kekurangan.